Halo, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Video ini merupakan modul yang keempat atau yang terakhir yang akan membahas mengenai etika penggunaan informasi. Oh ya, for your information, seri video tutorial literasi informasi ini terbagi menjadi 4 modul. Dan pastikan kamu menonton semuanya secara berurutan ya. Di dalam video kali ini, seperti awal tadi, saya akan menjelaskan mengenai etika penggunaan informasi, yaitu berupa hal-hal yang berkaitan tentang plagiarisme. Sebelumnya, kenapa kita harus mengetahui tentang plagiarisme sih? Tentunya, hal itu sangat berguna bagi kita secara berkelanjutan, terutama kita sebagai mahasiswa dalam mengerjakan tugas yang pastinya berkaitan dengan informasi. Selain itu, kita juga dapat mencegah ataupun meminimalisir adanya plagiarisme dalam penggunaan informasi. Mengingat kasus plagiarisme di Indonesia sendiri yang sudah tidak asing untuk didengar. Maka dari itu, kamu perlu mengetahui etika penggunaan informasi berupa plagiarisme ini. Yuk, kita mulai bahas. Sebenarnya, definisi plagiarisme itu sendiri apa sih? Lalu, apa bedanya dengan plagiat? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa plagiat adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Sedangkan menurut Sulistyo tahun 2011, plagiarisme adalah penciplakan yang melanggar hak cipta. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010, dikatakan bahwa plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, sudah jelas dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa plagiarisme adalah suatu tindakan penjiplakan sebagian atau seluruh karya orang lain dan membuat karya tersebut seolah-olah adalah hasil karya kita sendiri. Setelah mengetahui definisinya, sebenarnya menyebalkan ya jika seandainya kita sebagai pembuat karya informasi itu namun diakui sebagai karya orang lain. Tapi kita harus tetap tenang dan waspada akan hal tersebut. Tentunya kasus plagiarisme ini sendiri ada dasar hukum yang mengaturnya. Atas pelanggaran hak cipta, dalam pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta, pelakuan plagiarisme bisa dijerat dengan ancaman pidana paling pendek 1 bulan, serta denda sangat sedikit 1 juta rupiah, ataupun pidana penjara sangat lama 7 tahun, serta ataupun denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selain itu, menurut Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro tercantum mengenai sanksi atas pelanggaran akademik berat berupa plagiat. Sanksi tersebut yaitu jika sebagai mahasiswa maka setinggi-tingginya akan dilakukan pemecatan atau dikeluarkan atau dicabut status kemahasiswaannya secara permanen oleh pimpinan Universitas Diponegoro. Kemudian untuk alumni yang terbukti melakukan pelanggaran akademik berat selama menempuh studi di Undip maka akan dilakukan yang pertama pencabutan ijazah, transkrip, dan SKPI, dan yang kedua yaitu kehilangan haknya untuk melanjutkan studi di Undip. Dan yang terakhir, sanksi terhadap dosen atau tenaga administrasi yang terlibat dalam pelanggaran akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sama halnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro, plagiarisme ini merupakan jenis pelanggaran yang berat di lingkup perguruan tinggi. Plagiarisme yang sudah termasuk di tingkat berat adalah plagiarisme yang membajak 70% atau hingga seluruh isi yang dijiplak. Terdapat anggapan bahwa dalam suatu karya ilmiah,
semakin banyak kutipan yang disisipkan dalam suatu karya ilmiah, maka makin bagus pula karya ilmiah tersebut. Walaupun begitu, kita juga sebenarnya wajib tahu secara benar bagaimana cara memakai berbagai macam sumber informasi yang akan kita gunakan supaya pelanggaran plagiarisme itu tidak terjadi pada kita. Untuk itu, pertama tentunya kita harus mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam tindakan plagiarisme. Ada beberapa jenis atau bentuk-bentuk tindakan plagiarisme menurut Felicia Utoradewa dalam bukunya Bahasa Indonesia, sebuah pengantar penulisan ilmiah merincikan beberapa bentuk tindakan berikut sebagai tindakan plagiarisme tercantum dalam Sulistyo tahun 2011, yaitu yang pertama, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, yang kedua mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri, yang ketiga mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaannya sendiri, yang keempat mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri, yang kelima menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya, yang keenam meringkas dan memparafrase atau mengutip tak langsung tanpa menyebutkan sumbernya, dan yang terakhir yaitu meringkas dan memparafrase dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya. Ketujuh hal tersebut harus kita perhatikan secara baik-baik, tentunya demi kebaikan bersama. Lalu, ada cara nggak ya untuk menghindari ataupun meminimalisir tindakan plagiarisme tersebut? Tentunya pasti ada. Berikut kita akan bahas langkah yang kedua, yaitu tentang cara menghindari atau meminimalisir plagiarisme. Ada cara mengutip dan memparafrase sebuah tulisan karya orang lain yang akan kita cantumkan ke dalam tulisan kita. Hal ini sangat membantu kita dalam meminimalisir atau bahkan mencegah timbulnya angka plagiarisme. Lalu bagaimana caranya? Simak penjelasannya berikut ini. Menurut MIT School of Humanities, Arts and Social Science dalam Comparative Media Studies, ada langkah yang harus diperhatikan untuk mencegah atau menghindarkan kita dari plagiarisme, yaitu melakukan pengutipan dan atau melakukan parafrase. Pertama, dalam hal pengutipan, caranya yaitu yang pertama, menggunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Yang kedua, menuliskan daftar pustaka atau atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka. Yang kedua, hal-hal yang dapat dilakukan di dalam parafrase, yaitu melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Parafrase adalah mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud atau makna ide atau gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Seperti yang ada di dalam buku Handbook for Students di MIT United States, ada setidaknya 6 cara atau teknis sekaligus diterapkan dalam membuat parafrase dari kalimat-kalimat yang disampaikan dalam karangan asli, yaitu yang pertama, menggunakan kata sinonim pada semua kata yang tidak umum digunakan dalam karangan asli. Yang kedua, mengubah struktur kalimat. Yang ketiga, mengubah tekanan kalimat dari aktif menjadi pasif ataupun sebaliknya. Yang keempat, mengurangi anak-anak kalimat yang tidak perlu untuk diuraikan atau dimaknakan kembali oleh penulis atau pengutip. Dan yang kelima, yaitu mengubah bagian-bagian pembicaraan yang diurai penulis asli. Perlu waktu untuk kita bisa melakukan pengutipan dan parafrase yang benar. Namun, jika sudah terbiasa, pasti akan mudah. Langkah yang keempat yang dapat dilakukan yaitu mengecek angka plagiarisme karya kita sebelum kita publikasikan. Mengapa hal itu penting? Karena dengan kita mengeceknya,
maka kita tambah yakin kalau karya kita murni dari kita, bukan menjiplak karya orang lain. Beberapa aplikasi cek plagiarisme sudah banyak dipercaya oleh beberapa kalangan. Namun sebetulnya aplikasi cek plagiarisme ini ada banyak tersedia di internet. Namun tidak semuanya legal dan menjamin ya atau tidak, bahkan nantinya bisa menambah angka plagiarisme karya kita. Beberapa aplikasi dan website cek plagiarisme terpercaya yaitu yang pertama, Unitcheck, yang kedua Scriber, yang ketiga Turnitin, dan yang keempat yaitu Plexscan. Kamu dapat menggunakan aplikasi tersebut secara gratis. Namun jika menginginkan fitur yang lebih pro, maka harus berlangganan terlebih dahulu. Kemudian, selain mengecek angka plagiarisme, kita juga perlu mengelola sumber referensi informasi yang kita gunakan di dalam karya kita. Hal ini sangat penting untuk diterapkan. Mengapa? Menurut Finner tahun 2010, Reference Manager atau manajer referensi atau pengelola referensi berfungsi sebagai alat bantu pencarian atau penyimpanan dan penulisan dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Fungsi pengelola referensi ini memungkinkan kita sebagai pengelola informasi untuk mencari literatur yang relevan, kemudian menyimpan referensi dan informasi bibliografi pada database, serta membantu penulisan sitasi dan referensi atau daftar pustaka dengan mengikuti format tertentu. Contoh reference management software dengan ketepatan penulisan sitasi dan daftar referensi di dunia yaitu yang pertama EndNote, kemudian Zotero, ada Mendeley, Noodle Tools, RefWorks, Citavi, JabRef, Referencer. Namun, di Indonesia, software Mendeley sudah tidak asing lagi, terutama bagi kalangan mahasiswa. Apa sih sebenarnya Mendeley itu? Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Elsevier yang digunakan untuk mengelola, membagi, dan mencari karya tulis ilmiah yang dikerjakan secara online. Mendeley tersedia dalam bentuk web, desktop, dan aplikasi. Ketiganya bisa terintegrasi dalam suatu pekerjaan penelitian, baik perseorangan maupun kelompok. Seperti yang dikatakan tadi, Mendeley sangat populer sebagai software pengelola referensi. Hal ini karena dengan menggunakan Mendeley, kita dapat mengelola referensi-referensi tulisan dengan mudah sebagai sebuah pengelola referensi dan sitasi. Kita dapat merekam setiap file sumber referensi ke dalam Mendeley satu kali. Intinya, dengan menggunakan Mendeley, kita dapat dengan mudah membuat daftar pustaka di dalam karya ilmiah. Untuk cara instalasi perangkat ini juga dapat dibilang cukup mudah. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai instalasi Mendeley dan cara penerapannya di Microsoft Word. Untuk cara mendownload aplikasi Mendeley, yang pertama yaitu buka browser baik Mozilla, Google Chrome, dan lain-lainnya. Kemudian ketikkan pada browser alamat web https://www.mendeley.com. Kemudian, setelah muncul tampilan website, unduhlah software dengan mengklik kata download pada pojok kanan atas. Setelah itu, pilihlah software Mendeley
sesuai dengan sistem operasi pada komputer atau laptop yang kita gunakan. Kita akan diarahkan untuk membuat akun, dan proses selanjutnya membuka file hasil download, kemudian melakukan tahapan penginstalan software. Ikuti petunjuk penginstalan sampai selesai. Buka software Mendeley hasil download tadi dengan melakukan klik kanan dan pilihlah Open. Kemudian klik Run, klik Yes, dan klik Next. Kemudian klik I agree, klik Next, klik Install. Kemudian kita hanya butuh waktu sekitar 5 menit untuk melakukan penginstalan. Saat ini, proses instalasi Mendeley Desktop sedang berlangsung. Tunggu hingga proses selesai. Setelah selesai, klik Finish, yang menandakan bahwa proses penginstalan telah selesai. Untuk cara mengaktifkan Mendeley di Microsoft Word, caranya yaitu dengan cara mengaktifkan plugin di Mendeley. Berikut kita akan melakukan prosesnya. Klik Register jika belum memiliki akun, atau Sign In jika sudah memiliki akun. Setelah memiliki akun, silakan mulai menggunakan Mendeley Desktop. Muncul tampilan awal seperti ini ketika sudah login. Maksud saya tampilan seperti yang awal ketika tadi membuka Mendeley. Kemudian, klik Tools, klik Install Microsoft Word, Plugin, maka Citation Plugin for Microsoft Word installed. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu, sebelum kita menerapkan Mendeley ke dalam tulisan, kita cek terlebih dahulu caranya. Yang pertama tadi, kita buka Microsoft Word, kemudian klik menu Reference. Jika sudah ada menu mengenai Mendeley, berarti sudah siap digunakan. Oh ya, kita dapat menginput file-file referensi dulu di aplikasi Mendeley, atau dengan cara membuka Microsoft Word. Caranya yaitu arahkan kursor ke tempat yang dituju untuk menulis daftar pustaka,
klik menu Reference. Pada menu bar, klik Insert Bibliografi dan isi sesuai kebutuhan. Daftar pustaka akan terbuat secara otomatis sesuai gaya penulisan yang sudah dipilih. Selain itu, ada cara untuk memasukkan kutipan dalam teks, yaitu dengan cara klik Reference. Untuk menemukan bagian Mendeley, Shift-O-Matic, pilih jenis pengutipan yang diinginkan. Kemudian letakkan kursor di akhir bagian kalimat yang ingin disisipkan kutipan, tekan Insert Citation, cari referensi yang relevan menggunakan kotak pencarian atau klik Go to Mendeley untuk memilih kutipan dari aplikasi Mendeley. Setelah itu, tekan OK. Untuk melakukan sitasi melalui Mendeley ini butuh waktu, namun jika sudah terbiasa maka akan mudah dan sangat membantu kita dalam melakukan pembuatan sitasi karya kita. Dari semua penjelasan di video ini mengenai plagiarisme yang tentunya merupakan etika penggunaan informasi yang wajib kita ketahui, terlebih bagi orang awam. Berhati-hatilah dalam mengelola informasi dan selamat berkarya.